Anak-anak, tahu nggak yang kita nyanyikan artinya apa? Ada sukacita, damai sejahtera di hatiku ya. Oke Miss Ira. Wah, pantasan tadi ya anak-anak semua nyanyinya dengan penuh sukacita, penuh semangat memuji Tuhan. Kita masih mau nyanyi lagi ya Lause ya. Miss Ira, tapi Lause mau lihat dulu mana nih senyumnya. Coba berikan senyum yang terbaik dulu. Kasih temennya senyum dulu. Mana ya senyum siapa nih yang paling manis ya dari depan nih Lause? Coba Lause lihat dulu. Kita lihat dulu senyum dari kelas ini, lihat Lause, senyum dari kelas Kewansi. Sudah manis, dan mana lagi ya? Wah, semuanya sudah memberikan senyum yang terbaik nih Miss Ira. Wah, berarti sudah siap nih mau memuji Tuhan Lause. Kita tahu kan Tuhan Yesus mau nyanyi satu Yesus lagunya. Masih. Bisa nyanyi Yesus Aiwa nggak? Bisa? Ya, nyanyi yang keras ya. Yuk, siap-siap mau memuji Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum kita dengar Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Tapi nanti waktu mengumpulkan persembahan, anak-anak tidak perlu duduk saja atau akan persembahan ya. Semua tetap duduk yang bagus saja. Sekarang semuanya boleh diambil dulu amplopnya, dipersiapkan dulu amplopnya. Kalau sudah kembali duduk yang tenang. Nanti dan miss-missnya yang akan jalan untuk menjalankan persembahan. Oke. Oke, semua sudah pegang amplop. Oke, janji ya, tidak ada yang berdiri lagi, tetapi semuanya duduk tenang. Kita mau memberikan persembahan kita. Oke anak-anak, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan lagu "来高举双手赞美你"。
要来高举双赞，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你，我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你。击鼓跳舞，我要大声赞美，凡有气息都要来赞美你，都要来赞美你，都要来赞美你。我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你。我要来高举双手赞美你，我要来大声赞美你。Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bisa duduk tenang tadi memberikan persembahannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Miss mau lihat nih siapa nih yang sudah siap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, put your hands together, close your eyes. Thank you. Thank you Queen. Thank you Ketudi. Oke, untuk doa persembahan kami mohon dengan kasih Miss Wiji boleh memimpin kita dalam doa. Oke, baik anak-anak, kita akan berdoa. Miss Wiji akan pimpin doa ya. Kita bawa doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, bersuka cita bersama-sama Tuhan. Dan juga Tuhan saat ini kami sudah mempersembahkan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu Bapa boleh menjadi alat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Dan juga Engkau berkati anak-anak yang sudah mempersembahkan persembahan hari ini. Berkati setiap orang tua yang sudah menjadi saluran berkat bagi anak-anak-mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you Miss Wiji. Lause, kita sudah memuji Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Tiba saatnya kita mau ngapain ya Lause? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Oh, semuanya sudah siap ya belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika mendengarkan firman Tuhan, Mister sama semua yang ada di sini pengen lihat ya kelas mana nanti ya yang bisa good mendengarkan firman Tuhan. Ya, janji ya ketika mendengarkan firman Tuhan nanti semuanya duduk yang tenang dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? 好，大家准备要听神的话语吗？现在我们要欢迎 Evangelist Carolina。 Kepada Ibu Caroline kami persilakan. Oke, shalom. Kurang keras. Mana suaranya yang lebih keras lagi? Shalom semuanya. Wow, hebat-hebat semua. Baik, hari ini sebelum kita baca firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, lipat tangannya dan tutup matanya. Miss Caroline akan memimpin kita dalam doa. Ayo, mana sikap doa yang baik? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan, kami boleh ada di tempat ini merayakan Imlek, dan kami percaya Tuhan yang menolong setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kita hari ini adalah, yang bisa baca kita sama-sama bisa? Berkat Allah dalam kerukunan. Ulang sekali lagi, berkat Allah dalam kerukunan. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhannya dulu. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita baca sama-sama ya. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang kedua, ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan ayatnya yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kira-kira ada enggak yang tahu firman Tuhan ini maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Yang ngobrol sendiri nanti enggak dengar loh ya. Oke, Miss Caroline hari ini membawa sebuah alat. Bukan sebuah alat, ada beberapa alat ya. Ini yang sering kita gunakan setiap hari. Nah ini, tahu ini namanya ya, sering dipakai pasti ya, ini sumpit. Siapa kalau makan di rumah sering menggunakan sumpit? Wah hebat. Oke, kalau misalnya kita hanya punya satu sumpit saja, apakah bisa kita pakai? Nggak bisa. Berarti iya kita butuh satunya lagi. Nah, lihat nih ya, ada lagi. Dia butuh teman ya. Butuh teman. Kalau sumpit kita dua, maka kita akan bisa gunakan ya. Kita bisa makan pakai sumpit. Nah artinya bahwa setiap kita
memerlukan teman, bukan tempat, teman. Kita memerlukan teman, kita membutuh teman. Entahkah itu teman kita, kakak kita, adik kita, papa kita, mama kita, saudara-saudara kita, kita membutuhkan teman. Nah, ketika kita menghadapi satu masalah misalnya ya, kita kesulitan, kesulitan dalam hal membaca, kesulitan dalam hal menulis, kesulitan dalam mengerjakan tugas. Miss sudah memberikan tugas, ayah. Kesulitan juga kita ketika kita berdoa, katanya tadi berdoa ya kalau kita kesulitan ya. Kita memerlukan teman untuk apa? Untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk memberikan kita semangat. Tetapi kalau kita cuma satu orang, ya, kalau kita cuma satu orang, maka ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, ibarat ini anak-anak ya, misalnya ini Lidi ya. Kalau Lidi cuma satu bisa Miss Caroline dengan gampang bisa patahkan, benar ya, gampang sekali. Nah, tetapi kalau misalkan ini sapu lidi banyak gitu ya, ini tadi satu, kalau satu gampang dipatahkan kan ya. Kemudian Miss tambah lagi ada 2, Miss tambah lagi ada 3. Ayo kita hitung sama-sama. Miss tambah lagi ada berapa? Ada 4. Atau Miss tambah lebih banyak lagi, maka ketika Miss mau patahkan itu susah. Kenapa? Karena banyak, tidak bisa, ini kuat jadinya ya. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Ketika kita banyak, walaupun kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tetapi kalau kita hidup rukun seperti firman Tuhan tadi berkata, maka kita akan kuat. Nah, kira-kira firman Tuhan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kerukunan bawa kehidupan yang indah. Nah, kira-kira kehidupan yang indah itu seperti apa ya? Kehidupan yang itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Yang menyenangkan, kita merasa senang kita ada bersama teman. Kehidupan rumah, ketika rumah bersama dengan orang tua, papa, mama, kakak, adik. Kalau kita menciptakan kerukunan, ada kerukunan di sana, tidak saling bertengkar antara kakak dan adik, maka di sana ada kehidupan yang indah. Kalau kita di sekolah, ketika kita tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, tidak saling mengejek antara teman-teman kita, tetapi kita saling menyenangkan, maka di sana ada situasi yang indah, ada kehidupan yang indah. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di dalam setiap perbedaan kita, ketika kita hidup rukun, maka tetap terlihat indah. Nah, seperti ini, pasti ada yang sering lihat ini loh. Ini adalah pelangi. Nah, Miss mau tanya, kalau misalnya pelanginya cuma satu warna, apakah bisa dibilang pelangi itu indah? Enggak. Kalau 2 warna bisa dibilang indah?
Enggak juga, kurang lengkap. Kalau 3 warna bisa dibilang indah? Ya bisa sedikit ya, karena ada 3 warna. Tapi pelangi ini lebih dari 3 warna. Berarti warna-warna yang ada ini menyatu menjadi satu, berarti menciptakan keindahan. Nah, kita ini berbeda-beda ya. Kita ada yang datang dari timur, ada yang datang dari barat, dari utara, dari selatan, berbagai tempat yang berbeda. Bahkan warna kulit kita pun berbeda. Tapi anak-anak, yang firman Tuhan maksudkan adalah walaupun kita berbeda tetapi kita harus hidup rukun. Rukun artinya bahwa kita harus hidup saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya supaya ada keindahan. Oke, setiap kita saling membutuhkan, setiap kita saling memperlengkapi. Nah, seperti pensil dan buku. Misalnya ini datang bawa pensil, apakah bisa berfungsi? Tetapi membutuhkan apa? Buku. Kalau ada buku, maka kita bisa menulis dengan baik, oke? Atau sebaliknya Miss Caroline cuman bawa buku saja, pensilnya Miss nggak bawa. Bisa Miss menulis? Nggak bisa, ya. Miss harus bawa buku dan pensil supaya bisa menghasilkan tulisan, oke? Ketika kita berlatih menulis yang indah, maka menghasilkan tulisan yang indah. Nah, anak-anak semuanya, poin yang pertama adalah kita harus rukun karena kerukunan itu membawa keindahan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kerukunan itu membawa berkat. Oke, kerukunan itu membawa berkat. Berkat yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya sekedar rumah yang besar atau rumah yang indah, ya. Berkat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bukanlah mobil yang mewah atau yang bagus, bukan hanya itu saja. Apalagi yang dimaksudkan firman Tuhan bukan saja uang atau berkat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bukan hanya sekedar kebutuhan yang sudah terpenuhi, bukan hanya sampai di situ saja. Tetapi berkat yang Tuhan maksudkan adalah, coba yang bisa baca kita baca sama-sama ya. Ketika kita hidup rukun, Tuhan memberikan berkat-Nya. Seperti apa? Sukacita. Walaupun kita memiliki banyak sekali harta, ya. Semua terpenuhi kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak sukacita, bisa kita menikmati harta kita itu? Tidak bisa. Kita harus punya hati yang sukacita. Kemudian apa lagi? Ada damai, ya. Ada damai di dalam hati kita. Damai itu yang membuat kita akan bersyukur untuk semua berkat Tuhan, entahkah itu rumah, uang, mobil dan sebagainya, setiap kebutuhan-kebutuhan kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan jika ada damai di dalam hati kita. Kemudian apalagi kata firman Tuhan, ada berkat mampu mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun dia tidak mengasihi saya harus tetap mengasihi dia. Walaupun dia ya, bisa ada anak-anak bisa.
Oke, walaupun dia tidak menyapa saya harus duluan menyapa dia, gitu ya. Walaupun dia tidak mau berteman dengan saya, tetapi saya harus terus berteman dengan dia. Itu yang namanya kasih. Nah, anak-anak, kemudian apa lagi? Dan kehidupan untuk selama-lamanya. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa kehidupan kita tidak hanya berhenti di bumi. Pertama, Tuhan ketika kita hidup di bumi, Tuhan memberikan kita pemeliharaan, Tuhan menyertai kehidupan kita. Kemudian kita juga akan diberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, tidak berhenti di bumi, tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Itu adalah berkat Tuhan. Di dalam kerukunan, Tuhan memberikan kita berkat, yaitu berkat keindahan, ya, kehidupan yang indah. Kemudian dalam kerukunan juga Tuhan memberikan kita berkatnya. Baik anak-anak, firman Tuhan sampai di sini kita percaya ketika kita hidup rukun satu dengan yang lainnya, baik di sekolah, baik di rumah, di mana saja kita berada. Ketika kita hidup rukun, maka hidup kita akan menjadi indah dan berkat-berkat Tuhan akan mengikuti setiap kehidupan kita. Maka mulai hari ini, mari kita hidup rukun, hidup damai dengan teman-teman kita. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua sikap yang baik, sikap yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa kami terbatas ketika kami memahami firman-Mu. Tetapi Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami bahwa firman Tuhan mengajari kami hari ini agar kami hidup rukun. Berkati setiap anak-anak TK yang ada di tempat ini, setiap guru-guru, para orang tua Tuhan, biarlah anugerahkan kehidupan, kekuatan, bahkan kesehatan yang terbaik, bahkan juga berkat-berkat Allah boleh terus mengikuti setiap anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.